Saya dulu sebelum bulan Ramadan tiap hari membaca Al-Quran. Kalau khotam saya ulang-ulang lagi terus sampai ketemu bulan Ramadan ini belum khotam. Kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan, apa harus dari awal? Apa dilanjutkan yang baca kemarin yang belum khotam itu, Ustaz? Kemudian yang kedua, saya ikut sholat taraweh ke musola. Di situ tarawehnya 23 rakaat, witirnya 2 salam terus 1 salam. Terus saya tarawehnya 8 rakaat. Saya kalau sudah dapat 8 rakaat pulang, terus sholat witir di rumah. Yang saya lakukan benar apa tidak, Ustadz? Kalau tidak benar seharusnya saya bagaimana? Dan saya apa mendapatkan seperti sholat sunnah 1 malam seperti hadis yang sudah dibacakan Ustadz? Yang pertama, tidak harus qiraatul Quran. Qiraatul Quran loh ya, bukan tilawah. Ini qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca saja tanpa membaca maknanya. Karena kalau membaca ayat dan maknanya itu namanya tilawah. Nah, kalau qiraah itu hanya membaca ayat. Kalau qiraatul Quran tidak harus di bulan Ramadan dari awal surat, itu tidak harus. Mau baca surat apapun itu semuanya baik. Namun memang biasanya biar terbaca semuanya kita mulai dari awal. Karena biar bagaimanapun dari awal satu huruf bahkan sampai huruf terakhir itu kebaikan, ada pahalanya. Satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah kalau ibu mau memulai lagi dari awal itu juga boleh. Mau melanjutkan yang kemarin itu juga boleh. Namun saran saya, setelah itu nanti dibaca, jangan berhenti hanya membaca saja, namun kemudian baca pula maknanya, dipahami. Kemudian setelah itu diamalkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dikiroai tadi, apa yang sudah ditilawai, sudah dipahami, itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ibu bukan orang asli sana, sehingga tidak bisa memahami bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran. Orang Arab sendiri meski petutur asli bahasa Arab, ngomong setiap hari bahasa Arab, namun saat ini, kondisi saat ini banyak juga orang Arab yang tidak paham bahasa Al-Quran. Banyak. Jangan dikira orang Arab saat ini loh ya, saya bicara saat ini. Jangan dikira semua orang Arab saat ini paham bahasa Al-Quran. Tidak. Banyak yang tidak paham. Yang paham, yang mau mentadaburi Al-Quran itu dengan bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu sekarang sudah tidak menjadi bahasa sehari-hari. Itu bahasa pada masyarakat abad ke-7 dulu, sehingga paham yang dulu itu. Kalau sekarang banyak yang sudah hilang. Jangankan bahasa Arab, kita pun juga demikian. Anak-anak sekarang meski asli Jawa, mana paham bahasa Jawa yang dulu? Kalau ingin paham bahasa Jawa yang dulu, mesti mempelajari bahasa Jawa yang dulu. Tidak lantas asli Jawa lantas bisa bahasa Jawa yang halus kromo seperti dulu. Kenapa? Karena sudah banyak kosakata yang hilang, tidak dipakai. Nah, orang Arab juga begitu. Sekarang mereka bahasanya juga sudah milenial, bahasa sehari-hari. Banyak kosakata yang hilang. Maka bagi yang ingin memahami Al-Quran, mereka juga harus mentadaburi Al-Quran. Juga harus mentadaburi Al-Quran. Lah kita bukan asli Arab, kita orang sini. Bahasa ibu kita bukan bahasa Arab.
tentu harus lebih untuk bertadabbur Al-Quran. Kalau hanya sebatas baca ayatnya, memang iya dapat kebaikan. Namun sebagai muslim sejati, berusaha menjadi seorang muslim sejati, selain mendapatkan kebaikan dari cara membacanya, interaksi dengan cara bacanya, ada kebaikan pula yang dijanjikan, yaitu kebaikan dengan cara tilawahnya. Maka kita harus lakukan tilawah itu juga, sehingga membaca maknanya dan memahaminya. Kemudian sesudah itu ada kebaikan yang dijanjikan juga, yaitu mengamalkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pola pikir seorang muslim yang benar. Sekarang kalau kita baca saja, bacaan kita bagus, pemahaman kita juga bagus, misalkan ning ora gelem ngamalke apa yang dibaca, apa yang dipahami, maka tidak bermanfaat. Namun jangan hanya lantas menutupi kemalasan kita untuk belajar baca Quran yang baik dan benar, lantas kita hanya mengucap sing penting pengamalan. Kalimat ini juga beda-beda tipis antara tenanan ngamalke atau dengan rasa malas sinau baca Quran dengan baik dan benar karena punya rasa malas. Beda-beda tipis ini. Sehingga untuk menutupi kemalasan itu kita sampaikan, yang penting pengamalan. Nah, masa iya jadi orang ngaji puluhan tahun bisa mengamalkan, masa hatinya tidak terdorong, tidak tergerak untuk mendapatkan kebaikan interaksi dengan Quran, kitab sucinya, dengan cara membacanya dengan baik dan benar, masa tidak terdorong ke arah sana? Nah, pola pikir seorang muslim sejati itu maju, visioner, karena Quran, kitab suci mengajak kita punya pola pikir maju. Kalau saat ini kita belum bisa membaca dengan baik dan benar, yang utama memang kita amalkan dulu, paham, amalkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita juga berusaha belajar membaca kitab suci kita dengan baik, dengan benar, semaksimalnya. Lakukan usaha dulu, jangan malas dulu, tapi berusahalah dengan maksimal untuk belajar dulu. Kalau memang sudah maksimal, hasilnya maksimal, ya sudah dapat nilai kebaikan. Bahkan disabdakan oleh Nabi yang mutataktik itu, man yatatak, barang siapa yang terbata-bata dalam proses belajar membaca Quran dengan baik dan benar, dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Kenapa? Meski sulit, terbata-bata, namun tidak kendor semangat, tidak nyerah dengan rasa malasnya, terus berusaha, maka dapat 2 pahala. Ya, ibu kalau mau membaca dari awal boleh silahkan, mau meneruskan yang kemarin boleh silahkan. Namun saran saya, selain dibaca ayatnya, ya nanti kalau sudah selesai, ya, baca maknanya, kemudian pahami, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan baca 1 surat, sesudah selesai tidak perlu nunggu khotam, baca maknanya, baca artinya, pahami dan amalkan. Kalau sudah selesai, besok tambah 1 lagi. Nah, meski di luar bulan Ramadan, khatamnya insya Allah tidak apa-apa. Meski di Ramadan tidak khotam, tidak apa-apa. Namun kalau mau mengkhotamkan dulu di bulan Ramadan, itu juga boleh, silahkan, itu baik juga. Nah, setelah khatam, nanti dibaca maknanya dari awal sampai akhir, dipahami, kemudian sesudah itu diamalkan, sehingga mendapatkan kebaikan yang dijanjikan dengan berinteraksi sepenuhnya terhadap Al-Quran, baik interaksi dengan cara bacanya, interaksi dengan tilawahnya, interaksi dengan tahfidnya mungkin, dan interaksi dengan cara memahami serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadabbur Al-Quran.
yaitu muhawalatul aish ma'al ayatihi, berusaha untuk hidup bersama ayat-ayat Al-Quran. Itulah makna dari tadabburul Quran. Ya, terus yang kedua tadi apa? Sholat tarawih 2-3 rakaat Ya. hanya ikut 8. Apa Ikut termasuk? 8. Kemudian witirnya di rumah. Bagaimana? Boleh, itu mukhayyar, insya Allah juga mendapatkan pahala sunnah, sholat sunnah semalam penuh. Ya. Karena witirnya tadi kebetulan di masjid itu 2 salam, kemudian tambah 1 salam, tambah 1 rakaat lagi, kemudian salam. Nah, ibu belum tahu dalilnya tentang itu. Yang ibu sudah ketahui bahwa Nabi melarang kita untuk menyerupai sholat maghrib kalau kita sholat witir. Maka Nabi kita bersabda, la tutiru bisalasin, jangan kamu witir dengan 3 rakaat kalau memang 3 rakaatnya itu dengan 2 tasyahud. Kalau itu yang dilakukan, maka witirlah dengan 5 atau 7. Autir bi khamsin au bi sab'in. Maksudnya jangan kamu witir 3 rakaat itu kalau dilakukan dengan 2 kali tasyahud. Itu ada larangan dari Nabi, wala tusyabbihu sholatal maghrib, jangan kamu menyerupai sholat maghrib. Sholat maghrib itu dengan 2 kali tasyahud. Nah, sedangkan witir itu dengan kalau 3 rakaat itu sekali tasyahud terus salam. Kalau 7 rakaat maka dengan 2 kali tasyahud. Kalau itu witirnya 7 rakaat. Di rakaat ke-6 tasyahud awal, kemudian tidak salam, bangkit berdiri, lah nanti setelah itu tasyahud akhir kemudian salam. Kalau witirnya 9 rakaat, tasyahud awalnya itu di rakaat ke-8. Tasyahud akhirnya terus salam, nah nanti di rakaat 9. Nah, karena tadi witirnya dilakukan 3 rakaat, namun prakteknya 2 kali salam, tambah 1 rakaat dan salam lagi, ibu belum tahu dalilnya itu, belum tahu ilmunya, maka tidak mengikutinya, belum mengamalkan. Nah, maka sholat di rumah, karena itu di situ berarti ada illah. Ada sebab yang menghalangi ibu tidak ikut witir di situ bersama imam. Sebabnya apa? Karena belum tahu dasar hukumnya. Nah, insya Allah Allah maha mengetahui, dan insya Allah ibu juga akan mendapatkan pahala kebaikan yang dijanjikan. Ya, ada lagi.